saya selaku juru desa adat Gasing. Nah, baik, baik Pak. Bapak kan sebagai penjuru di Desa Rajas ini. Nah, Bapak tahulah sedikit tentang asal-usul tradisi teteran yang ada di Desa Rajasri. Boleh Bapak ceritakan? Kalau asal usul teateran di desa adat Gasing itu adalah merupakan suatu warisan budaya yang sudah sejak lama dari zaman nenek moyang kita, dari zaman desa adat Gasing itu ada. Artinya itu merupakan satu kebudayaan, itu merupakan suatu aset budaya bagi desa adat Gasing. Nah, kemudian Pak, untuk prosesi teteran ini dimulai dari mana Pak? Boleh diceritakan? Kalau yang namanya teateran itu asal katanya dari ter. Ter itu artinya eh, me, apa namanya? Artinya saling eh, saling boleh dikatakan saling melempar. Ya, jadi ter-teran itu artinya saling membalas. Itu dalam kaitannya dengan kelah api. Itu untuk ter-teran. Nah, ini, nah, prosesi teteran ini kan didominasi oleh penggunaan obor atau sundi yang menyala. Nah, apa sih makna atau simbolis yang terkandung dalam api atau sundi ini? Kalau kaitkan dengan makna daripada api itu kan identik dengan apa namanya suatu yang akan membersihkan, suatu yang akan melebur, yang membersihkan. Ini identik artinya kalau ter-teran itu sebenarnya berkaitan dengan para buta, yaitu buta kala. Ini ter-teran ini diselenggarakan ketika pada saat pengukuhan, itu pada saat sehari sebelum penyepian, itu berkaitan dengan film kesangan. Nah, yang mana artinya api itu simbolis sebagai untuk mengusir segala makhluk-makhluk yang bersifat jahat yang ada di sekitar kita, termasuk di dalam diri kita. Nah, menurut pendapat Bapak, bagaimana partisipasi generasi muda dari tahun ke tahun dalam mengikuti tradisi teteran ini? Apakah generasi muda di desa ini antusias berpartisipasi atau malah sebaliknya? Ya, kalau dilihat daripada generasi muda, termasuk juga generasi yang tua-tua, di mana generasi muda ini sangat antusias sekali mengikuti prosesi upacara. Itu dalam kaitannya teateran. Mereka adalah para pemuda-pemuda kita yang akan mewarisi daripada apa yang ada di desa kita, gitu. Di desa Jasri seperti teateran ini. Mereka tidak mau tinggal diam karena ini merupakan hari yang sangat suci bagi umat kita, yaitu pada saat bulan sangat. Nah, kalau menurut pandangan orang di desa Rajas ini, bahwa teateran ini adalah suatu tradisi yang sangat sakral. Nah, bagaimana pelaksanaan tradisi teateran ini dimulai dari mana dan bagaimana akhirnya? Ini kalau berbicara masalah teateran, itu berkaitan dengan film sangat. Jadi sebelumnya untuk persiapan ini adalah kita di desa, masyarakat, seluruh komponen masyarakat itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyucikan diri. Menyucikan diri ini artinya segala sesuatu pikiran-pikiran yang kurang bersih atau pikiran-pikiran yang tidak layak untuk dipikirkan itu kita bersihkan dulu. Kemudian diikuti dengan cara mempersiapkan segala sarana dan prasarana yang berkaitan dengan upacara teateran tersebut. Nah, itu bisa dimulai dari sebulan sebelumnya. Nah, menjelang 9 hari
hari H, yaitu pada saat film yang kesana, pada saat puncak acara teateran itu ada prosesi yang dinamakan Ngatan Nyerit. Ngatan Nyerit itu adalah merupakan suatu wangsit bahwa masyarakat di sini adalah tidak boleh merondusu. Artinya masyarakat selama prosesi upacara itu akan berlangsung tidak boleh mengadakan upacara panceyatnya. Nah, seperti dioyatnya, reyatnya, resiatnya, manusianya, dan butiyatnya pada saat menjelang 9 hari itu. Jadi di sana disampaikan oleh penglingsir desa bahwa masyarakat ketika pada saat itu tidak boleh melaksanakan upacara. Nah, kemudian pada saat hari H itu, nah di sanalah akan mulai upacaranya, yaitu upacara teateran. Nah, tadi teateran ini artinya ini diselenggarakan ya sehari sebelum meeting yang dinamakan dengan pengukuhan ini. Nah, ini kita di masyarakat membuat sarana seperti perlengkapannya adalah caru. Yang mana caru ini nanti tujuannya adalah nanti akan dihadirkan beriringan dengan kita mengiring dalam istilah adat kita di Hindu, terutama di Dasi, kita ngiring itu bercara dalam, ya, untuk lunga kesegara. Kesegara di sinilah kita akan membawa caru, yang mana caru itu akan dipersembahkan kepada Betara Baruna yang ada di laut. Nah, mereka sebagai pengusaha laut, karena semua sarana apapun itu berasal dari laut. Nah, maka dari itu kita berikan persembahan kepada Dewa Baruna seiring dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa, yaitu Betara Dalam. Nah, kemudian itu diselenggarakan pada saat sandikala menjelang malam. Itu semua yang ditugaskan di sana, semua masyarakat terlibat. Ada yang ngiringan itu berada ke laut, ke pesisir untuk mengaturkan persembahan caru. Carunya adalah banteng, itu atau kerbau. Nah, setelah proses di laut selesai, maka kembali ke desa. Nah, disinilah terjadi persiapan untuk menyambut masyarakat yang datang dari segala itu kan, karena setelah melakukan caru otomatis butuh kali itu kan ikut ke desa mengikuti masyarakat. Nah, disinilah akan terjadi yang namanya teateran. Teateran itu dilakukan di perempatan jalan, yaitu tepatnya di Kampung Salak. Nah, di sana masyarakat akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama di Kampung Salak, kelompok kedua di Jalan Banjar Ramesabe, kelompok terakhir itu di depan Balai Masyarakat. Nah, 3 kelompok inilah yang akan menaburkan api. Nah, sementara yang datang dari pantai, yang datang dari laut, pengiring-pengiring ini juga membawa obor. Karena di sana begitu masuk wilayah desa, jadi kelompok yang pertama itu menyerang dengan api. Kemudian yang datang dari laut tidak boleh menyerang api, tetapi dia membawa obor juga, tapi tidak boleh menyerang. Yang boleh menyerang adalah yang menyambut kedatangan peserta dari laut yang sebelumnya mengaturkan caru. Nah, itu sudah dibagi 3 kelompok. Nah, begitu selesai, nah itu Betara Dalam itu kembali ke penyimpanan itu. Makanya inilah yang disebut dengan prasi atau teateran. Nah, seperti tadi kembali, itu maknanya adalah untuk menetralisir roh-roh yang bersifat jahat. Oke, Ya, ya.
Nah, tadi Bapak kan sempat menjelaskan sarana yang digunakan untuk cari itu adalah kerbau. Nah, apa sih makna dari kerbau di dalam caru ini? Apakah tidak boleh mengisi hewan-hewan lain seperti sapi atau lain sebagainya? Itu tidak boleh. Karena kerbau dalam ajaran suci itu kan apa namanya kendaraannya Dewa Siwa. Nah, inilah Dewa Siwa yang akan apa namanya menyampaikan apa yang akan harus disampaikan sehingga masyarakat dunia ini menjadi tentram. Nah, itu. Jadi tidak boleh memakai sarana yang lain. Oke, selain kerbau, adakah hewan lain yang dipersembahkan dalam caru? Ada itu kalau nggak salah seperti anjing ulu ulah mungkem ya, anjing ulah mungkem, kemudian ada juga itu angsa. Nah itu semua itu kaitannya dengan muncikari semua ya. Jadi persembahannya diberikan kepada setan. Itu kerbau inilah sebagai sarana utama dilengkapi dengan ulang lengkong atau ada ulang lengkong, kemudian ada juga eh, seperti angsa dan curah dan juga adalah caru pan caru ayam mance, caru ayam mance itu ada 5 itu ayamnya itu yang dinamakan dengan caru ayam. Nah, jadi kesimpulannya adalah tradisi teateran ini di desa adat Jasri ini digunakan untuk melebur male atau membuang kesialan. Apakah benar seperti itu? Ya, memang seperti itu untuk membersihkan sekitar kita, yaitu membersihkan desa adat dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan biar masyarakat itu Baik. Oke, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Saya tutup dengan Paramasakti. Om. Om Swastiastu. Om Soto. Eh, izin Pak, saya melakukan wawancara. Nah, perkenalkan nama saya Kades Surya Aditya. Nah, sebelum saya melakukan wawancara, sebelum itu boleh saya tahu nama Bapak? Nama saya Wayan Dunu, Ya, Bapak di desa berprofesi sebagai apa? sebagai pecalang. Ya. Nah, sebagai pecalang di desa adat Jasri, setidaknya Bapak tahulah sedikit mengenai teater yang ada di desa adat Jasri ini. Nah, boleh Bapak ceritakan? Nah, begini, Dek. Masalah teteran itu namanya Aci Usaha Bemumu. Runtutan dari Aci Usaha Bedalam. Dari lagi 1 tahunnya itu runtutan Aci Usaha Bedalam namanya Usaha Bemumu. Nah, itulah makanya diselenggarakan untuk potong sapinya itu di desa. Habis itu ada caru, pengerembat caru, ada desa Bedolot. Nanti yang membawa caru itu melebar caru itu adalah desa Bedolot. Dia yang mengantar caru itu ke pantai. Nah, sesampai di pantai, caru itu diantep atau diantep oleh jero mangku dalam. Itu tidak ada sinar utawi sinar lampu listrik, itu tidak ada, memetang. Nah, makanya habis ngelebar caru dari pantai, itu bertaruh dalam, memargi ke desa, sampai di perempatan peneduan itu di sana melaksanakan upacara musuku tunggal. Nah, musuku tunggal ditanya oleh priang desa dalam pemargi aci nike, apakah, saya ulang, jero mangku ditanya apakah aci itu, pemargi itu apa dilanjutkan, apakah ada kekurangan. Akhirnya jero mangku menanyakan sudah lengkap, tidak ada masalah. Akhirnya di sana jero mangku dalam
diobok-obok oleh sundih atau perapak dari pengeremat Caru itu Desa Bedolot. Dan habis itu, habis Suku Tunggal langsung memargi ke DC. Sampai di Patung Salak, dipendak oleh masyarakat. Dipendak dengan api, yaitu perapak. Masyarakat mendak, itu yang pertama. Sudah selesai mendak di pertama itu, langsung ke utara, ada lagi pemendak yang kedua. Pemendak yang kedua itu, habis itu pemendak yang terakhir, yang ketiga. Nah, setelah pemendak yang terakhir, yang ketiga itu selesai, langsung ke Pura Balai Agung. Nah, langsung di utara, langsung piringan ke Pura Balai Agung. Sampai di Pura Balai Agung, langsung itu betara dalam, langsung ke Pura Nidani Melinggiang. Oke. Nah, dari penjelasan Bapak tadi kan Bapak menjelaskan tadi bahwa ide betara itu diobok-obok oleh obor atau sundih. Nah, apa sih makna obor atau sundih yang dalam tradisi terteran ini? Kalau masalah itu, obok itu karena melukat male, pembersihan male untuk jeromaku. Kalau supaya hidup betara kalian itu aman, tidak ada masalah, tidak ngerugi ke desa. Oke. Nah, dari penjelasan Bapak tadi kan dalam tradisi terteran ini kan ada dua bagian udara dan bagian selatan. Nah, dalam bagian utara dan selatan ini kan terdiri dari beberapa banjar. Nah, bisa dijelaskan banjar apa saja yang berpartisipasi atau ada diutus oleh desa? Masalah terteran ada dua belah pihak, utara dan selatan itu masyarakat yang ada di Desa Adat Jasri itu memang betul ada lingkungan Jasri Kelon, masyarakat dari Kelon, ada Jasri Kaler. Jasri Kaler itu terdiri dari dua banjar, yaitu Banjar Rudiguna dan Banjar Deumas. Itu yang melanjutkan tradisi itu adalah Trune, Seke Trune. Dari selatan juga begitu. Bukan per banjar dicari. Begitu. Yang penting kemauan dari masing-masing Trune. Apa dia, entah dia dari selatan, mau entah itu dari utara, tidak ada masalah itu. Itu namanya untuk melanjutkan yakni usaha bumbu. Kalau menurut Bapak ini, dari Bapak sebagai pecalang ini, bagaimana tanggapan Bapak kepada generasi muda saat ini? Apakah generasi muda saat ini mau melestarikan tradisi terteran yang ada saat ini atau malah sebaliknya? Nah, saya sebagai pecalang yaitu mengamankan masyarakat yang melaksanakan perang api utawi teteran kepada masyarakat rune-rune, dalam artinya itu supaya tidak ada terjadi keributan. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Om Santi Santi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Izin Pak, saya Kadek Suraditya, izin melakukan wawancara. Namun sebelum saya melakukan wawancara, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nggih, nama saya Mangku Ayan Sidri. Selaku seksi perdagangan Grand Desa Adat Jasri. Nah, baik Pak. Bapak sebagai mangku Desa Jasri ini, pasti Bapak tahulah sedikit tentang asal-usul tradisi terteran yang ada di Desa Adat Jasri ini. Boleh Bapak ceritakan? Nggih. Om Swastiastu, masalah asal-usul terteran itu sudah ada sejak lama.
kita selaku pemangku atau generasi hanya mewarisi apa yang sudah ada dari sejak dulu kala. Nah, masalah teteran tersebut kita sudah melaksanakan dari turun temurun dan dari waris ke waris yang sudah dilakukan oleh desa adat Yasi. Nah, kemudian untuk prosesi terteran ini dimulai dari mana, Pak? Boleh diceritakan? Prosesi dari teteran. Nah, kita di sini akan melaksanakan upakaryanya pada saat Sasih Kesange. Sasih Kesange, kita di sini di desa adat Yasi melaksanakan setiap 2 tahun sekali. Ada yang disebut dengan Usaha Begati, ada yang di Usaha Mumu. Kalau Usaha Begati itu dilaksanakan di Pura Dalem setiap 2 tahun sekali. Termasuk terterannya kita juga melaksanakan 2 tahun sekali. Kalau umpamanya Usaha Dalem, kita hanya melakukan prosesi pemotongan sapi itu dilaksanakan di dalam dan pas perayaan yang disebut dengan Kesange. Sebelum melaksanakan nyepi. Nah, kalau memang kita melaksanakan Usaha Mumu, Usaha Mumu itu kita laksanakan H-2 sebelum melaksanakan nyepi. Nah, itu pun prosesinya H-2 itu hanya pelaksanaannya di Pura Dalem. H-1 kita melaksanakan kegiatan di Pura Baliagung. Nah, baik dari pemotongan ayam mance, termasuk angse, buluk belang bungkem, sapi sukubang, kucit selembutuan. Nah, prosesi dari itu kita di Seadat Yasi melaksanakan juga kegiatan baik dalam rangka pembuatan upekare bebantenan. Nah, itu pun ada prosesinya dari H-9 hari ada yang disebut dengan ngata ngirit. Artinya ngata ngirit itu sudah tidak bisa kita selaku warga masyarakat melakukan meron busung, artinya melakukan persembahyangan di masing-masing rumah tangga. Yang kedua, kita juga melaksanakan ngendek kepada jero mangku desa, jero mangku dalam. Nah, kegiatannya itu hanya untuk di desa adat Yasi. H-6 juga melaksanakan ngata nyerit. Ngata nyeritnya nike juga dilaksanakan prosesinya dari patung salak. Pertama melakukan, yang kedua di pohon beringin, yang ketiga di Pura Tanah Gebuk. Itu pelaksanaan ngata nyerit termasuk H-3. H-3 juga kegiatannya prosesinya juga sama pada saat kurang lebih jam 7 atau yang disebut dengan sandi kale, pelaksanaan ngata nyerit itu sudah dilaksanakan. Nah, artinya pada saat H-3 sudah terlaksana, hanya H-1, H-2 kita melaksanakan prosesi Usaha Dalem. Nah, hanya kita memohon kepada beliau atau Betara Durga
memohon supaya kita akan melaksanakan kegiatan di Pura Balai Agung. H-1 juga ada juga prosesi yang dilaksanakan di sana. Setelah itu pada saat sebelum melaksanakan, setiap warga masyarakat yang ada di Desa Adat Jasi sesuai dengan keputusan dari Desa Adat, kita melaksanakan juga kegiatan berupa urunan, termasuk gotong royong, urunannya urunan berupa napi bobok atau obor yang dibuat dari daun pal-palan yang sudah kering, itu diikat. Nah, itu pun kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan dari desa adat. Nah, mungkin setiap warga mengeluarkan obor itu hanya 2 batang atau 2 buah. Nah, dari kegiatan yang dilaksanakan, sebelum kita melaksanakan ada juga yang disebut dengan ngatan. Ngatan itu dilakukan juga atau ngendek, termasuk dari Pura Balai Agung, kita ngendek ke jero desa atau ke Desa Bedolot, dan juga kita ngendek ke jero Mangku Dalem. Nah, dari hasil prosesi tersebut, nah ada yang disebut dengan nesain. Nesain itu biasanya tergantung dari warga masyarakat sesuai dengan putusan Banjar. Putusan Banjar tersebut ia harus berpakaian putih, juga diikat dengan di kepalanya pakai ambu dan saput poleng. Kampernya kamper putih. Nah, itu yang dilaksanakan oleh nesain namanya. Nah, sebelum melakukan nesain, para nesain tersebut harus melakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihannya berupa mandi ke tempat pelukatan atau ke toilet kelebutan. Itu dilaksanakan oleh setiap yang akan melakukan nesain. Nah, setelah itu kita juga H-1 mengadakan juga kegiatannya yang disebut dengan jero Mangku Dalem. Kita aja akan melakukan mecarunya ada yang berupa ayam manci sebagai dasarnya untuk kegiatan upekare, dan ada juga angse, ada kuluk belang bungkem, ada sapi sukubang, dan kucit. Nah, setelah selesai melakukan pemotongan tersebut, nah kita rancang sesuai dengan di bagian-bagian berupa ayam tersebut atau menyesuaikan dengan caru yang kita laksanakan. Nah, dari hasil setelah selesainya kegiatan tersebut, nah baru dari Desa Adat Jasi mengundang jero Mangku Desa akan melaksanakan pecaruan di Pura Segara atau di laut. Nah, prosesinya itu juga didampingi oleh warga masyarakat. Setelah itu habis kegiatan di pantai kita laksanakan. Nah, ada juga yang disebut dengan mendak. Nah,
aturan ide betare dalam itu merupakan prosesi dari bute kale. Nah, bute kale inilah yang maknanya kita memberikan pecaruan, tujuan melakukan caru tersebut hanya memberikan bute kale itu lelaban, istilahnya lelaban, supaya beliau itu tidak melakukan atau marah beliau ke wilayah desa adat Jasi. Nah, setelah dari melakukan pecaruan tersebut, para nesain yang berpakaian putih, yang pakai saput poleng dan jerumangku juga melakukan yang disebut dengan mendak. Mendaknya itu juga dilakukan 3 kali. Nah, pelaksanaan itu ditanjangin itu di sana juga melaksanakan pecaruan. Nah, artinya biar warga masyarakat atau bute kale yang datang nanti ke wilayah desa adat itu tidak melakukan ancaman-ancaman terhadap masyarakat. Setelah itu juga kita melaksanakan di Patung Salak. Di Patung Salak juga di sana kita melakukan juga pecaruan. Nah, istilahnya di sanalah kita selaku warga masyarakat sudah membakar obor. Nah, tujuannya itu supaya bute kale tidak lagi melakukan kegiatan di desa adat Jasi. Artinya di wilayah desa adat Jasi tujuannya membunuh daripada hawa nafsu daripada bute kale. Yang kedua juga ada juga pecaruan yang dilakukan oleh badan desa termasuk jerumangku di depan Balai Banjar Krabesabe. Nah, di sana juga melakukan prosesi, ada juga jerumangku yang di sana mendak. Nah, setelah habis mendak, termasuk dari badan desa, jerumangku, pengayah di sana. Nah, juga di sana melakukan juga merupa terteran. Nah, tujuannya juga sama, di sana melakukan kegiatan berupa api. Nah, artinya untuk membunuh nafsu daripada bute kale supaya tidak lagi melakukan atau melanglang buana di suatu wilayah desa adat, termasuk juga di depan balai masyarakat. Nah, di sana juga melakukan pecaruan lagi sekali. Setelah selesai juga masyarakat melakukan juga terteran. Terteran artinya dari jerumangku desa termasuk yang nesain yang berpakaian putih dan poleng itu, di sanalah kita melakukan yang disebut dengan terteran. Nah, setelah selesai di sana baru istilahnya dibunyikan berupa kentongan. Nah, artinya kentongan itu sebagai simbol bahwa beliau itu sudah tidak masuk lagi ke desa adat. Nah, bagi warga masyarakat, dia juga melakukan kegiatan di masing-masing rumah tangga. Ada juga yang disebutkan
membakar wangwing namanya. Wangwing yang ada ditaruh di masing-masing pelinggih warga masyarakat itu diambil, dibawa keluar rumah pekarangan, di sana langsung dibakar. Dan juga warga masyarakat melakukan juga pecaruan, ada darah atau getih babi kucit selam juga dicampur dengan nasi, itu disebarkan kepada warga masyarakat. Warga masyarakat juga melakukan prosesinya di perumahan warga masyarakat yang ada di wilayah desa adat Yasi. Nah mungkin sekian dulu yang bisa kita sampaikan. Nah mungkin ada dari mungkin pertanyaan lagi, silakan. Oke. Partisipasi. Dari prosesi teteran ini kan didominasi oleh penggunaan obor atau sundih yang menyala. Nah, terus apa sih makna atau simbolis yang terkandung pada obor atau sundih ini? Bisa dijelaskan? Masalah obor itu hanya istilahnya api. Nah artinya butekale yang mau masuk ke desa adat Yasi, dibakarlah butekale itu karena dia takut dengan api. Nah makna dari obor itu hanya untuk membunuh, terutama di dalam diri kita sendiri, hawa nafsu yang ada di dalam diri warga masyarakat. Nah artinya butekale yang ada di dalam desa adat termasuk di dalam diri sendiri, di sanalah kita membunuh. Nah cuman sekian dulu. Ya, ini pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Bapak, bagaimana partisipasi generasi muda dari tahun ke tahun dalam mengikuti ataupun melaksanakan tradisi teteran ini? Kalau masalah partisipasi daripada warga masyarakat, karena kita juga selaku warga masyarakat dan juga termasuk di dalam awik-awik desa adat sudah termuat, termasuk sistemnya turun-temurun yang kita sudah laksanakan dari zaman dulu. Nah kita selaku generasi baru atau generasi muda hanya melaksanakan tradisi-tradisi yang sudah dilaksanakan oleh leluhur kita. Secara otomatis kami melanjutkan, istilahnya bisa kita sebutkan sebagai budaya desa adat Yasi atau kearifan lokal dari desa adat Yasi. Nah masalah kita sudah sampaikan tadi. Nah peran kita selaku warga masyarakat sesuai dengan keputusan dari Paruman Desa Adat Yasi, semua warga di masing-masing dai yang melakukan urunannya 2 obor atau 2 sundik itu dikumpulkan di masing-masing banjar. Setelah prosesi akan melaksanakan kegiatan. Nah itu pun dibawa oleh keramu dalam rangka kegiatan meteteran. Baik, Pak. Besoknya kita melaksanakan upekare penyepian beratu penyepian namanya. Nah setelah melakukan beratu penyepian lagi besok penyepian juga kita melaksanakan meteteran. Itu pun hanya tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di wilayah, terutama kita menjadi 2, ada yang di
Jasi Kelor dan ada yang di Jasi Kaler. Nah itu prosesi teterannya kita laksanakan selama 3 hari. Hanya dibatasi dengan penyepian, berarti penyepian tersebut. Nah, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Ya, tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.